Puji nama Tuhan, ini adalah tugas homiletika berkhotbah dengan konsep topikal. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Maka Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan mau taruh isi hati-Mu di hatiku, Tuhan mau taruh perkataan-Mu di hatiku Tuhan, agar firman Tuhan sajalah yang berkuasa, yang berbicara di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Shalom. Masih lebih keras suara saya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan? Luar biasa. Banyak berkat, amin. Banyak mujizat, amin. Banyak uang, amin. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar yaitu dari firman Tuhan yang terambil yaitu dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Tema khotbah saya pada pagi hari ini yaitu adalah bagaimana caranya untuk memiliki jiwa yang tenang. Kita akan belajar pada pagi hari ini dari Matius 11 ayat 28 sampai 30, itu bagaimana caranya untuk memiliki jiwa yang tenang. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Amin. Sama-sama kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sama-sama katakan pada kanan kirinya, jiwa yang tenang. Amin. Ayat ini saudara udah bukan ayat yang asing lagi bagi setiap kita. Ayat ini juga bukan ayat yang asing bagi orang Kristen, apalagi orang Tiberias. Karena ayat ini adalah salah satu ayat favoritnya almarhum Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk memiliki jiwa yang tenang, itu adalah hal yang paling didambakan semua orang. Memiliki jiwa yang tenang adalah satu-satunya dambaan semua orang. Saudara boleh punya segalanya, boleh punya kekayaan, boleh punya aset di mana-mana, boleh punya token di mana-mana sebanyak apa, boleh punya backingan yang kuat. Tapi kalau tidak punya hati yang tenang, ini sama aja bohong, saudara. Maka hari ini sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu bagaimana caranya mendapatkan jiwa yang tenang. Saudara siap diberkati, amin? Haleluya. Oke. Dampak dari orang yang tidak mempunyai jiwa yang tenang, dampak dari orang yang tidak mempunyai jiwa yang tenang atau yang hatinya tertekan, itu mempengaruhi dua hal dalam hidup kita. Yang pertama, mempengaruhi fisiknya. Orang yang jiwanya tidak tenang, orang yang jiwanya tertekan, dia akan stres dan akan mempengaruhi ke fisiknya. Makanya sering kita lihat orang kok, ini orang kayaknya stres banget. Ini orang kok tiba-tiba kemarin sehat gemuk gitu kayak saya, terus tiba-tiba kurus sekali. Ya itu ciri-ciri orang yang jiwanya tidak tenang, saudara. Ciri-ciri orang yang hatinya tertekan. Fisiknya menurun. Kenapa? Karena dia stres. Mungkin karena banyak penyakit, banyak permasalahan, hutang di mana-mana. Makanya benar dikatakan seperti ini, di dalam jiwa yang tenang terdapat tubuh yang sehat. Iya. Makanya setiap kita, saudara, pastikan kita memiliki jiwa yang tenang. Kenapa? Karena pikiran kita tenang, jiwa kita tenang, tubuh kita sehat. Oke? Yang kedua, apa yang mempengaruhi kalau jiwa kita tidak tenang, kalau jiwa kita tertekan? Yang kedua itu mempengaruhi tingkah laku kita, saudara. Tingkah lakunya. Orang yang jiwanya tidak tenang, yang tertekan, pasti melakukan banyak hal di luar nalar, di luar batas, di luar pikiran manusia. Gitu. Ketakutan, memiliki ketakutan yang berlebihan, memiliki emosional, melakukan, ya bahkan tidak sedikit melakukan tindak kriminal.
Makanya penting sekali kita boleh menjaga jiwa kita. Kita menjaga hubungan baik sama Tuhan. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus selalu memancarkan karakter Kristus. Kita boleh kontrol emosi kita. Dengan memiliki jiwa yang tenang, pasti kita akan cakap mengontrol emosi kita. Dengan memiliki jiwa yang tenang, pasti kita akan tidak stres, bahkan melakukan hal yang di luar batas. Makanya kita siapkan hati kita akan terima berkat yang luar biasa pada pagi hari ini, saudara. Ini adalah dua hal yang harus dilakukan agar jiwa kita mendapatkan ketenangan. Kunci yang pertama, agar jiwa kita mendapatkan ketenangan adalah selalu mendekat kepada Tuhan. Apa saudara? Selalu mendekat kepada Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan, sama-sama kembali kita baca, yaitu di ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 bilang begini, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Sama-sama bilang kanan kirinya, kelegaan. Amin. Saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang menjadi sakit penyakit saudara. Bahkan Tuhan tahu saudara lagi stres setengah mati dengan permasalahan saudara, dengan utang piutang saudara. Maka saudara bersukacitalah, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan bilang marilah kepadaku. Firman Tuhan berkata marilah kepadaku. Marilah kepadaku tuh artinya kayak Tuhan sini, ayo sini sama saya, sini sama Tuhan, sini sama aku. Semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Maka kita perlu dekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Tuhan tanpa kita, dia tetap Tuhan, saudara. Tapi kita tanpa Tuhan, kita akan binasa. Karena kita tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apapun. Kita tidak mampu melakukan apapun. Kalau kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, di dalam Tuhan, bersama Tuhan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada jalan keluar, ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita baca saudara di Mazmur 46 ayat yang kedua. Kita percaya bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan, amin, dan kekuatan. Dia adalah Allah yang penolong. Kita sama-sama baca di Mazmur 46 ayat yang kedua. Yang sudah di sana katakan yes. Yes. Yuk sama-sama kita baca. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, saudara. Sebagai penolong dan dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Makanya saudara, kalau mau punya jiwa yang tenang, dekatkan diri kita sama Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Dia adalah penolong dalam segala kesesakan dan sangat-sangat terbukti. Firman Tuhan mengajarkan kita, jika kita dalam kesesakan, untuk memiliki jiwa yang tenang, kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Saat kita memiliki masalah yang berat, saat kita sedang diuji dengan permasalahan, dekatkan diri kita sama Tuhan. Namun apa yang diajarkan dunia? Dunia mengajarkan sangat-sangat berbeda. Dunia mengajarkan kalau mau cari ketenangan, yaitu dengan cara yang semu. Dunia mengajarkan kalau kita sedang ada masalah, tidak sedikit orang-orang yang di dunia, orang-orang Kristen yang tidak mendekatkan dirinya kepada Tuhan, larinya kemana? Ke narkoba. Tidak sedikit orang yang jiwanya tidak tenang, dunia mengajarkan larinya ke minuman, larinya ke party. Percayalah saudara, saat kita melakukan ini, saat dunia mengajarkan ini, untuk kita melakukannya, ini bukan menyelesaikan masalah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Ini akan hanya membawa kita ke dalam kebinasaan. Orang dunia mengajarkan kita yaitu berpesta pora. Percayalah, ini akan berdampak, saudara akan tambah stres, dan ini akan berdampak ke dalam kebinasaan. Maka kita kembali kepada firman Tuhan, yaitu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang pertama apa? Kunci yang pertama adalah selalu mendekat kepada Tuhan. Dunia bahkan mengajarkan saudara untuk setiap kita, yaitu boleh mengosongkan pikiran kita.
Bicara kosongkan pikiran ini bicara meditasi. Ini salah saudara. Karena kita nggak boleh kosongkan pikiran kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. Di dalam Filipi 4 ayat 8, sama-sama kita buka. Firman Tuhan di Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita nggak boleh kosongkan pikiran kita, nggak boleh kosong saudara. Yang ada kalau kosong nanti iblis ambil alih. Akhirnya kita jadi kayak bukan kita lagi, kok jadi kayak ada setan gitu di dalam tubuh kita. Makanya di Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Makanya fokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus saudara. Semakin kita dekat sama Tuhan, percayalah, pasti ada pemulihan terjadi bagi setiap kita. Akan ada jalan keluar, akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita buat setiap kita. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, bagaimana untuk jiwa kita bisa mendapatkan ketenangan, yaitu adalah yang kedua, pikul kuk dan belajar dari Tuhan. Kita baca ayat yang ke-29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Firman Tuhan berkata, belajarlah dari Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Bicara kuk itu bicara balok. Kalau kita lihat petani bertani, ya, itu kuk itu gambaran seperti balok yang ditaruh di atas kerbau, saudara. Ya, kuk itu bicara balok yang ditaruh di atas kerbau. Kenapa ditaruh di atas? Supaya si petani bisa benar-benar full control sama kerbaunya. Sebelum ditaruh balok di atas kerbau, kerbau itu bebas kemana-mana. Dia boleh jalan kemana-mana. Dia bebas kemana-mana tanpa arah. Tapi setelah ditaruh kuk, yaitu petani mempunyai full control terhadap kerbau tersebut. Nah, kerbau ini bicara bebas kemana-mana, ini seperti manusia, saudara. Kita harus mendekatkan kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Bicara petani yang mengontrol kerbau, itu adalah bicara Tuhan yang mengontrol hidup kita. Setelah ditaruh kuk, petani akan mengontrol kemana jalannya kerbau tersebut. Jadi pikul kuk bicara tentang penyerahan diri kita total kepada Tuhan. Memberi diri kita untuk diatur sama Tuhan. Ya, jadi apa yang kedua? Kunci yang kedua adalah pikul kuk dan belajar dari Tuhan. Manusia nggak bisa sembarangan, saudara. Manusia nggak bisa semaunya. Manusia nggak bisa suka-sukanya aja. Kita nggak bisa suka-sukanya kita, saudara. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu hal pun dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Makanya kita harus percaya sama Tuhan. Ketika Tuhan di atas kayu salib, Tuhan bilang begini, semuanya sudah selesai. Apa yang menjadi bagian kita? Menjadi bagian kita adalah percaya. Tuhan ngomong gitu di atas kayu salib bukan main-main, saudara. Tuhan ngomong begitu, itu ada artinya, ada maksudnya, saudara. Jadi percaya aja, bagian kita percaya kepada Tuhan, kita berserah penuh sama Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, kita serahkan sama Tuhan. Izinkan Tuhan ambil alih dan kita boleh berserah sama Tuhan. Maka percayalah, mujizat pasti terjadi. Ya, selanjutnya Tuhan akan melakukan bagiannya, saudara. Kalau kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi ada dua hal yang saya bagikan pada pagi hari ini. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita. Yang pertama, kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, yaitu pikul kuk dan belajar dari Tuhan. Yang pertama, jiwa yang tenang dengan mengandalkan Tuhan. Mendekatkan diri kita sama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kalau kita ada masalah, biasanya kita baru cari Tuhan. Kira kita lagi gak ada masalah, kita gak cari Tuhan. Ya biasanya emang begitu orang Kristen. Ada masalah baru cari Tuhan. Tapi biarlah setiap kita selalu mendekatkan diri kita sama Tuhan. Agar setiap apapun menjadi permasalahan pergumulanmu, mujizat pasti terjadi. Yang kedua, pikul kuk dan belajar dari Tuhan. Ini bicara tentang kita berserah sama Tuhan. Kita gak boleh semena-mena, gak boleh suka-suka aja, sesuka kita. Kita harus melakukan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam hidup kita.
maka selanjutnya Tuhan akan melakukan bagiannya. Masalahmu, penyakitmu, sakit penyakitmu, stresmu, semuanya Tuhan akan gantikan dengan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Mujizat dan pemulihan pasti terjadi. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Demikian saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah kita harus selalu mengandalkan Tuhan, dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.